memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh kami dan juga Pak JK kemarin di kediaman bahwa atas tuduhan saudara Rismond Hasolan Sianipar, hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismond, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Sehingga ini satu rangkaian yang harus kita lihat karena setelah pernyataan Rismond itu disambut juga ya, kita harus bisa mendudukan kasus ini bahwa setelah Rismond bertemu dengan Pak Jokowi dan selanjutnya dia mengajukan RJ atas status dia sebagai tersangka di Polda. Kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elit. Dan di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan. Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia. Yang kedua, setelah pernyataan Rismond itu disambut oleh YouTuber yang menurut kami setelah kami analisa ini masih terafiliasi dengan Solo. YouTuber Nusantara, misalnya Solo maksudnya? Misalnya YouTubernya ini pemilik YouTuber Ruang Konsensus, Budius S. Piliang menghadirkan Mardiansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Dalam pernyataan di YouTube itu, Mardiansa menyampaikan bahwa Pak JK ini sudah tidak lagi punya kapasitas, masih punya insting berkuasa yang tidak rasional. Ya, ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang gitulah ya. Kalau kita tarik, sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoax, berita bohong yang perlu juga diuji. Itu satu. Yang kedua, turut juga kami akan melaporkan di berita bohong itu pemilik YouTube channel Musik Ciamis ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismond. Selain itu juga ada channel Mosato TV, pemiliknya Laurentius Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, pertanyaannya makar, gitu. Ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan, puji Prabowo tapi mau makar. Ini kan pertanyaan yang sudah telak gitu. Oke. Ada berapa jadi yang dilaporkan Pak selain Rismond? Jadi selain Rismond ada sekitar 4. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber dan narasumber. Kalau Rismond sendiri berarti pasalnya pencemaran nama baik sama UU ITE dan fitnah? Pencemaran nama baik itu di pasal 439 junto pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP yang baru. Terus kami juntukan juga dengan pasal 27A junto 45 di Undang-Undang ITE, itu pencemaran nama baik. Kalau di KUHP itu tuduhan fitnah. Terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini kan terjadi kegaduhan. Sehingga Rismond juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Jadi 4 laporan itu 4 pernyataan yang beda ya Pak ya? Ya, jadi ada Rismond sendiri yang pernyataan soal pejabat elit dalam hal ini Pak JK dibalik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, dan di satu sisi pihak-pihak yang
mengglorifikasi, mengamplifikasi berita itu melewat YouTube dan dialog di media Pernyataan mereka. Rismon yang dimaksud itu yang Bapak dapat dari mana sih Pak? Karena Rismon sendiri mengaku itu kan hasil olahan AI, jadi dia nggak merasa pernah ngomong soal itu. Iya, artinya kan ini juga perlu kita uji dulu, ya kan, sehingga karena ini kan persoalan trust ya, persoalan kredibilitas. Karena walaupun nanti itu AI, makanya perlu kita laporkan dulu kan, supaya nanti diuji apakah itu AI atau bukan. Karena akibat pernyataan dia itu menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain, sehingga bukan berdiri sendiri tuh pernyataan Risma, tapi ada juga terlapor dengan pasal yang berbeda. Artinya dengan saat ini proses pembuatan seperti itu kan udah gampang kan dibuat saat ini. Iya, AI. iya. Kalau memang itu AI, bukannya nanti malah justru Bapak melihat Rismon bagian dari korban itu sendiri. Iya, Ketika nama dia didompleng. Apa Bapak sudah melakukan penelitian tersendiri? Ya nanti kita uji dulu kan di dalam. Nanti soal itu kan biar nanti lebih yang punya kapasitas lah, bisa ahli, bisa penyidik yang bisa menilai itu. Akun Itu YouTube mungkin. yang tadi maksudnya terafiliasi sama Solo tuh maksudnya? Ini kayak misalnya ruang konsensus gitu. Terus Itu Solonya maksudnya Jokowi atau siapa? iya nanti ditafsirkan sendirilah. Karena mereka ini juga kemarin baru merayakan 1 tahun YouTuber Nusantara di Solo. Gitu Di kan. Solo itu di rumah Pak Jokowi maksudnya Pak? Iya bisa ditafsirkan. Oke, siap. Terima kasih. Saya Mas Pak, Budi ya. intinya ini belum, dari tingkat Bapak sendiri juga belum yakin bahwa ini yang viral itu bukan Pak Rismon. Jadi mau diuji dulu sini. Dengan Atau sudah video yakin? ya dengan video yang kami miliki itu patut kami duga. Ya maksudnya keyakinan kita itu berdasarkan bukti yang sudah kami miliki gitu kan. Oke, siap. Video yang didapat dari viral di internet. Dari viral internet. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya itu, jadi yang kalau tudingan makar itu kan yang ada di Mosato Mosato TV yang pemiliknya Laurentius Irjanbu. Di situ dia menyatakan bahwa Pak JK itu punya indikasi kemunafikan. Dia memuji Prabowo tapi sebenarnya mau makar. Nah itu kan hoax, itu kan bohong. Pak JK itu kan dia sebagai tokoh bangsa. Dia wajar ketika memberikan masukan, wajar memberikan saran yang baik untuk pemerintahan. Hari ini Pak JK itu lebih aktif dalam misi kemanusiaan. Dia sebagai ketua PMI. Jadi dia tidak punya kepentingan politik, interest politik untuk memanfaatkan misalnya ya tuduhan orang itu bahwa JK dibalik isu ini. Sehingga karena itulah kenapa kita mesti buat laporan untuk menguji apakah pernyataan mereka itu benar atau tidak. Tadi totalnya berapa video Pak yang dibawa untuk jadi barang bukti? Totalnya ada sekitar 3. Iya, 3 video. Siap. Oke ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Ya, pemirsa, sebelumnya tak terima dituding mendanai Rosuryo untuk terus mengangkat kasus ijazah Jokowi, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri. Kasus fitnah ijazah Jokowi kian bergulir dan terus menyenggol banyak nama. Salah satunya Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Tidak tanggung-tanggung, JK dituding mendanai Roy Suryo CS hingga 5 miliar rupiah untuk terus menggoreng ijazah Jokowi. JK mengaku penudingnya ialah Rismon Sianipar. Dengan tegas, JK membantahnya. JK mengaku mengenai Roy Suryo saat dirinya menjadi Menpora, namun JK membantah mengenal nama-nama lain yang terlibat isu ijazah Jokowi. Bantahan JK tidak hanya kertas sambal, ia bahkan akan melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri. Di media tersebar
berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismond Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya katakan itu pas tidak yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismond itu, apapun ketemu tidak pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Salah satunya Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa. Sementara berkat restoratif justice, status Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai tersangka telah gugur. Tim Liputan Ainus melaporkan. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Namun jangan kemana-mana, Aisudai masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.